Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 5, subtema 1, komponen ekosistem. Di pembelajaran 2 kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP di halaman 2 sampai dengan 18. Nah, adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain ya, tapi sesuai dengan judulnya. Kalau mau lihat kelas lain atau tema lain bisa klik di kolom deskripsi, nanti akan ada daftar playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat semua tema di kelas 5, berarti pilih ini. Klik linknya atau klik biru-birunya. Nanti kita akan masuk ke daftar playlist kelas 5. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 5 tema 4 berarti pilih ini ya, klik putar semua. Nanti di sebelah kanannya akan ada daftarnya. Ini dibuat berurutan jadi adik-adik tinggal cari aja nih mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa ya. Nah, kita mulai hari ini kita akan belajar menyebutkan informasi penting dari setiap paragraf dalam teks non-fiksi, mengklasifikasikan hewan yang termasuk golongan karnivora, herbivora, dan omnivora, lalu menjelaskan ciri lagu bertangga nada mayor dan minor. Nah, ini ada gambar Benny ya. Nah, ini nggak tahu siapa nih karena bukan tokoh tematik. Lalu Benny sedang menunjukkan gambar anjing ya. Nah, lalu di sini ada percakapan antara Made dan Benny ya. Nah, adik-adik boleh dibaca dahulu, kita langsung menjawab ke pertanyaan selanjutnya setelah bacaan jenis-jenis ekosistem ini. Nah, ini juga boleh dibaca dulu ya, kata Lani apa nih? Bisa dibaca tentang jenis-jenis ekosistem. Kemudian ini ada gambar. Ya, ini contoh ekosistem air tawar. Nah, ini juga boleh dibaca. Dan ini ada ekosistem hutan hujan. Kemudian ini ada ekosistem padang rumput, gurun ya. Lalu tundra dan ini taiga ya. Nah, berdasarkan informasi bacaan di atas, temukan pikiran utama setiap paragraf. Nah, kita buat di sebelah kanan ya. Di paragraf ke-1 pikiran utamanya adalah pada dasarnya ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lalu yang kedua, ekosistem air tawar contohnya ekosistem danau, kolam, dan juga sungai. Lalu informasi pentingnya adalah tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Ya, ganggang kemudian nah, ini Kak Rina. Nah, ya ganggang, kemudian ekosistem air asin contohnya terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Yang paragraf ketiga, ekosistem darat contohnya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan ekosistem hutan hujan tropis. Lalu paragraf keempat, ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Lalu informasi pentingnya, tumbuhan khas ekosistem ini adalah rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem ini ada bison, singa, anjing liar. Gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujannya sangat rendah. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Ya, Taiga merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering ya. Nah, berikutnya adik-adik masih ingat penggolongan hewan yang adik-adik lakukan ya? Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memiliki keunikan yang dapat menyeimbangkan ekosistem tempat ia berada. Nah, berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi dua ya, yaitu memakan bagian tumbuhan dan hewan yang memakan hewan lain. Nah, coba kita lihat nih ada bacaan lagi, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Ya, nah ini bisa adik-adik baca ya. Bisa di-pause dulu atau baca di buku. Lihat di sini ada tengkorak hewan herbivor. Lalu ini tengkorak hewan karnivora dan yang ini yang omnivora. Ya. Bisa dibaca lagi adik-adik ya. Lalu setelah membaca teks kita akan membuat pertanyaan-pertanyaan ya.
berdasarkan bacaan di atas. Nah, pertanyaannya berhubungan dengan teks tadi, lalu simpan pertanyaan ini sampai adik-adik menemukan jawaban di kegiatan belajar hari ini. Nah, di sini Karina sudah buatkan pertanyaannya, berikut dengan jawabannya ya. Apa saja golongan hewan berdasarkan jenis makanannya? Ada hewan herbivore, karnivor, dan omnivor. Lalu apa ciri dari gigi hewan herbivore? Yaitu memiliki gigi seri dan geraham tanpa gigi taring. Lalu, apa fungsi dari gigi taring yang dimiliki oleh hewan karnivora? Yaitu untuk merobek dan mengoyak mangsa, karena dia makannya hewan lain ya, merobek daging gitu ya. Lalu, mengapa jenis hewan memiliki susunan gigi yang berbeda? Karena antara jenis makanan herbivore, karnivor, dan omnivor memiliki perbedaan tekstur. Ada yang mudah hancur dan ada juga yang sulit hancur. Kemudian berikutnya, lakukan kegiatan berikut bersama teman sekelompok yang terdiri 4 atau 5 orang. Sediakan kertas A3, spidol, pensil, dan penggaris. Nah, buatlah tabel seperti ini ya. Lakukanlah kegiatannya dengan membuat undian untuk menentukan huruf pertama nama hewan. Lalu ketika sudah mendapatkan huruf pertamanya, semua anggota kelompok menyebutkan nama hewan yang memiliki huruf depan yang sama. Ya, lalu kemudian ulangi lagi. Nah, lengkapi tabelnya seperti ini ya, ada nama hewan, jenis makanan, dan kelompoknya. Karena buatkan contoh ya, kan nanti kayak main ABC 5 dasar gitu ya adik-adik ya. Ketika hurufnya yang ketemu S, berarti kasih hewan yang huruf S. Ketika ketemu C, misalnya C, dan seterusnya. Nah, Karina contohkan ada 5, di sini sapi. Sapi makanannya rumput, kelompoknya hewan herbivora atau herbivore ya sama saja. Lalu kucing, dia makannya hewan lain. Nah, dia termasuk karnivor. Ayam, biji-bijian dan serangga termasuk omnivor. Lalu tikus, biji-bijian dan hewan lain termasuk omnivor. Dan kelinci, ya kelinci ini sayuran. Sayuran ini berarti dia herbivore. Ya, kesimpulannya berdasarkan jenis makanannya hewan dibedakan menjadi 3 yaitu herbivore, karnivor, dan omnivor. Nah, berikutnya ini kita lihat ya. Nah, kita diminta untuk membuat karangan non-fiksi ya. Adik-adik membuat cerita lagi, paling sedikit 3 paragraf ya. Dibuat dengan menggunakan data-data, fakta, dan informasi pendukung lain. Ya, nah kita buat ya adik-adik ya di sebelah kanan sini. Karina membuat dengan judul kambing. Ada gambar kambing lucunya juga di sini ya. Kambing merupakan salah satu jenis hewan ternak. Kambing dipelihara untuk memanfaatkan daging, kulit, dan susunya. Habitat asli habitat asli kambing adalah alam liar seperti padang rumput, hutan, dan perbukitan yang dekat dengan sumber makanan. Namun, kambing ternak hidup di kandang ya, yang dibuat oleh manusia karena memang sengaja untuk dipelihara, jadi dikembangbiakan. Kemudian kambing menyukai dedaunan dan rerumputan sehingga hewan ini tergolong hewan herbivora. Hewan ini mendapatkan makanan dari tumbuh-tumbuhan yang berada di sekitarnya. Sedangkan kambing ternak mendapatkan makanan dari peternak. Nah, kambing termasuk pemamah biak ya yang mencerna makanannya dalam dua tahap. Tahap pertama dikunyah dalam mulut lalu masuk ke lambung. Lalu setelah dicerna dia akan keluar lagi menuju mulut untuk dikunyah kedua kalinya. Kemudian makanan akan masuk ke lambung untuk dicerna lebih lanjut. Nah, kita lanjut berikutnya. Adik-adik tahu nggak hewan itu sering juga dijadikan inspirasi oleh pengarang lagu untuk membuat lagu ya. Nah, ada beberapa contohnya, namun kita di sini diminta untuk membuat salah satu ya lagu yang bertangga nada mayor. Nah, Karina akan buat lagu Heli ya. Adik-adik tahu nggak? Seperti ini. Aku punya anjing kecil, ku beri nama Heli. Dia senang bermain-main sambil berlari-lari. Heli guk guk guk, kemari guk guk guk, ayo lari-lari. Heli guk guk guk, kemari guk guk guk, ayo lari-lari. Nah, gini ya adik-adik ya. Nanti boleh juga kok adik-adik cari lagu lainnya. Karina temukan lagu Heli ini ya. Nah, selanjutnya ada Ayo Berlatih. Ada 3 pertanyaan di sini, Karina jawab di sebelah kanan ya. Agak panjang jawabannya. Sebutkan paling sedikit 3 jenis ekosistem yang kamu ketahui. Jelaskan perbedaan ciri-ciri di antara ketiganya.
Yang pertama, ekosistem air tawar. Ciri-cirinya, ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Ekosistem air tawar contohnya danau, kolam, dan juga sungai. Lalu yang kedua, ekosistem padang rumput, ciri-cirinya adalah memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan sabana. Tumbuhan khas ekosistem ini adalah rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Lalu ada juga ekosistem gurun. Ciri-cirinya adalah gersang ya, paling gersang karena curah hujannya sangat rendah. Lalu tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuh di sini. Hewan-hewan yang hidup pada ekosistem ini antara lain semut, ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan malam lainnya. Yang nomor dua, sebutkan paling sedikit dua perbedaan antara hewan hewan herbivora dan karnivora dan omnivora. Nah, antara karnivor dan omnivora ya, ini herbivora ini hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan, giginya terdiri atas gigi seri dan geraham dan tidak punya gigi taring. Lalu contohnya ada sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Kemudian, kalau karnivor dia adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Sebagian besar hewan yang termasuk, di kelompok ini adalah hewan buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanan, karena kan hewan lain juga bisa berlari ya, jadi dia berburu. Lalu hewan karnivor memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek dan mengoyak mangsa. Nah, hewan yang termasuk di sini adalah harimau, singa, anjing, buaya, dan ular. Lalu ada hewan omnivor. Dia kelompok hewan yang makanannya dua-duanya ya, yaitu tumbuhan dan hewan. Nah, dia memiliki susunan gigi tersendiri. Ada gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Dia berkembang dengan baik ya untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan taring digunakan ketika makanan berupa hewan lain, sementara gigi seri dan geraham untuk yang berupa tumbuhan. Ada orang utan, monyet, gorila, ya ini adalah contohnya. Lalu perhatikan susunan gigi pada manusia. Menurut susunan dan bentuk gigi, manusia termasuk golongan herbivor, karnivor, atau omnivor. Nah, kalau dilihat dari susunan dan bentuk gigi, manusia termasuk omnivor ya, karena ada gigi seri, geraham, dan juga taring. Ya, karena kita kan makannya tumbuhan dan hewan juga ya, adik-adik ya, sapi, tapi juga kita makan sayuran ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.